Nah, dua kelompok dari manusia dalam memahami suatu pesan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Wa'inama qala sallallahu alaihi wasallam ba'da qadwatil ahzab man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraidah. Ini hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Pada waktu perang Khandaq, dinamakan perang Khandaq karena ada digali parit untuk menghalau mereka menerobos masuk ke Madinah atas ide Salman Al-Farisi. Strategi perangnya orang Persia. Dinamakan juga dengan perang Ahzab. Ahzab jamak dari Hizbun, artinya kelompok. Ahzab adalah koalisi kelompok-kelompok di luar Islam untuk menyerang Madinah. Siapa mereka? Adalah Yahudi yang ada di Madinah, kemudian Quraisy Makkah, musyrik Makkah, dan kabilah-kabilah Arab yang berkoalisi dengan mereka. Kota Madinah di nama Rasulullah itu sebesar Masjid Nabawi hari ini. Itulah Madinah. Maka Uhud bukan Madinah, Khandaq bukan Madinah, Masjid Ibrahim bukan Madinah, Uhud bukan Madinah. Sekarang itu semuanya disebut Madinah. Jadi ketika para sahabat selesai pulang dari tempat perang Khandaq ke Masjid Nabawi sekarang di Madinah, itu ada di tengahnya pemukiman Yahudi namanya Bani Quraidah. Apa pesannya? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa la yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraidah. Ini dipakai topik begini. Maka tidak boleh seorang pun dari kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu pesan Nabi itu para sahabat. Maka kemudian apa yang terjadi? Ikhtalafa sahabatu fi dzalika hina danal-ghurub. Ketika matahari mau terbenam, danal-ghurub mendekati terbenam, terjadilah beda pendapat para sahabat Nabi. Wa qala ba'dhum innama arada minna sur'atan al-qudi wa akharuna qalu la laqad qala rasul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa la yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraidah wa la yusalliha illa fi Bani Quraidah wa law ba'da al-ghurub. Jadi ketika mereka pulang, matahari mau terbenam, satu pun belum sampai ke Bani Quraidah. Terjadilah kemudian perbedaan antara mereka. Satu kelompok mengatakan sholat asar tetap pada waktunya, walaupun tidak sampai di Bani Quraidah. Yang tadi katakan tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksud Nabi kita jangan main-main di jalan, berjalan cepat sehingga bisa dapat asar di Bani Quraidah. Tidak dapat juga dengan hanya asar di waktunya. Kata satu kelompok yang memahami pesan berdasarkan maksud daripada pesan. Nah, kemudian kelompok kedua mengatakan karena tegas mengatakan tidak boleh seorang pun sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kami tidak akan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, walaupun kami tidak dari waktu asar. Beda. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Satu kelompok sholat asarnya itu waktu asar masih ada, tapi tidak di Bani Quraidah.
Satu kelompok lagi kalau asalnya tidak dibuat itu udah lagi asal umatnya. Nah, lihat apa yang terjadi kemudian. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء ومثل هؤلاء. Ketika mereka sampai ke Madinah, mereka cerita Rasulullah, Rasul kami tadi beda pendapat menjawab kamu. Anda bersama Allah. Tadi orang kaya jauh waktu orang jauh bukan itu ini. Tapi ya kelompok dengan yang asal, nggak pakai asal, tapi kami mereka. Karena memahami yang bersangkutan kalau suci memang harus sholat di Bani Quraidah, tapi berbagai umumnya yang di Bani Quraidah dan lain-lain adalah itu tentang asal kata waktu asal. Satu kelompok lagi memahaminya betul-betul seperti teknik, maka sebagian kami sholat asar tidak di Bani Quraidah waktunya masih ada asar. Sebagian sholat asar di Bani Quraidah tidak ada asar lagi. Memberikan informasi pada seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam yang ahadan minal fariqaini iqrar minhu Sallallahu Alaihi Wasallam bil ijtihad haitsu daratan nas bi ijtihadihim wa hadha min asbabil ikhtilaf. Nabi tidak menyalahkan satu pun dari kedua kelompok tadi. Ini disebut dengan hadis takriri, persetujuan Nabi kepada ijtihad para sahabatnya. Tidak ada satu pun mengatakan, otak kemayangan, kemayangan teorinya nantilah, misalnya, otak kemayangan pada kemayangan dari mereka tidak ada. Dua di sana tidak ada misalnya tersebut. Nah, ini adalah salah satu sebab terjadi beda pendapat para ulama adalah pada cara memahami pesan Quran dan teknis. Ayat sama yang paling mirip misalnya adalah apa? Misalnya zakat, ya, fitrah yang tidak fitrah. Kemudian juga ada yang masuk zakat mal. Ketika wajib zakat pada suatu harta, apakah yang harus dikeluarkan harta itu sendiri, atau boleh mengeluarkan uang seharga harta itu? Ini bahasa fikihnya ikhrajul qimah. Apakah harus ikhrajul ain atau ikhrajul qimah? Ya, di kita ada artikel yang biasanya yang ibu. Apakah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah harta yang wajib zakat pada harta itu? Nah, sebagian ulama dalam hal ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan yang dikeluarkan adalah apa? Harta yang wajib zakat itu. Lalu harta apa yang wajib zakat ini adalah tadi dengan dibiasakan kepada karena, nah, kenapa dilihat kepada Nabi para sahabat? Di zaman sahabat, di zaman Nabi ini sebetulnya dilihat secara umum. Nanti kalau kita lihat kajian Sukarno di Khususatan bahwa praktek ekonomi itu sudah lama. Nah, kelompok yang mengatakan bahwa harus dikeluarkan harta yang wajib zakat, misalnya namanya kita ada
Misalnya kambing, karena kita suka ke kambing itu tetap kita tidak keluarkannya, tapi kita taksir harga seekor kambing yang kena terkait ini berapa. Misalnya kita bayar uang 2 juta, tidak kita kasih kambing ini namanya ikhraj. Nah, mana yang cara pandang terhadap kewajiban ini tekstual. Oh, bahwa di zaman Rasulullah yang dikeluarkan gandum, korma, di zaman sahabat gandum dan korma, ya, maka berarti yang dikeluarkanlah harta yang wajib zakatnya. Mazhab Hanafi melihat kepada maksud disyariatkannya zakat fitrah itu untuk apa? Untuk membuat orang fakir miskin di hari raya bisa bergembira, tidak sedih meminta-minta. Dengan hadis aghnihum fi hadzal yawm, buat mereka itu berkecukupan pada hari raya. Maka kata mazhab Hanafi apa? Boleh saja mengeluarkan seharga daripada harga yang wajib zakat. Berapa beras yang wajib kita keluarkan? Kita koskan, kita keluarkan uang. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan apa? Lebih baik kadangkala mengeluarkan uang daripada mengeluarkan harga yang wajib zakat itu sendiri. Kenapa? Misal dalam konteks kita, orang fakir miskin di kita hari raya, ia menyiapkan berhna. Ya orang kampung bruhnya nah mempunyai hanya baje amin orang yang limo punya hanya yang timegah punya hanya yang tiru laka depan membuka kui ini hanya sehingga kalau yang terkumpul adalah beras dan yang diserahkan kepada orang-orang fakir adalah beras, maka yang terjadi apa? Orang fakir ini akan menjual balik beras karena yang mereka butuh adalah uang. Maka menjual balik pertama kalau banyaknya, tak perlu yang kau baca oleh ngangkut. Bang baca, ini berapa jauh gede? Mesti banyak berkali mangkuk gede. Ya. Yang kedua, orang yang menjual itu, ya namanya orang jual kan diselisih itu dia dapat keuntungan. Menyata blow lidahnya sekian, pote blow datanya lebih murah. Jadi orang fakir, orang miskin akan dapat uangnya lebih kecil berbanding orang mengeluarkan langsung uang yang dikasih ke fakir miskin adalah uang. Maka mazhab Hanafi selain mengatakan boleh ikhrajul qimah sampai berkata kadang-kadang dalam kondisi tertentu lebih tepat ikhrajul qimah daripada ikhrajul ain. Ya. Nah, ini saya contoh bagaimana terjadi beda pendapat karena cara pandang terhadap suatu pesan. Kemudian jemaah rahimahullah, Yusuf Qaradawi menyambung, wa min asbabil ikhtilafi anna an-nasa fihim al-mutashaddid wa fihim al-mutarakhis. Hadhihi tabi'atul bashar. Sebab kedua terjadi beda pendapat ulama di fikih adalah apa? Karakter manusia. Dan ini memang sudah alamiah manusia. Apa? Ada orang mutasyadid, ekstrim. Kalau bahasa lain citren, ya. Satu lagi tipikalnya apa? Mutarakhis, artinya fleksibel, ya, fleksibel. Dan ini memang sudah tabiat manusia sampai kapanpun. Ya. Kalau kita beri contoh, ya, di dosen yang mengajar, ada dosen streng. Kalau saya sudah masuk, tutup pintu, apapun alasan, tidak boleh masuk lagi. Tahu?
Sedang kalau kasih tugas harus kumpulkan jam sekian, detik sekian, lewat, nggak terima. Alah, abis nguruci kita pegang, ada terima. Ada dosen juga, ya, mau keluar dia. Oh, kita akhiri mata kuliah kita, insya Allah kita sambung karena udah habis waktu. Masuk mahasiswa dan program anak pak, kalau coba udah haji kira asyik doa hadir. Ada dosen ketika memeriksa ujian maunya hanya sesuai dengan yang mudah walaupun kan ngomong kalau dia mudah. Ada dosen kakak kenyang kenapa ini pada rumah betul. Itu memang sudah karakternya manusia. Ada yang strong, ada yang fleksibel. Ini mempengaruhi kepada istinbat fikih. Diberi contoh. Wa Ibnu Umar ghairu Ibnu Abbas. Ini dua sahabat yang menjadi rujukan utama ini di fikih. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Wa Ibnu Umar kana yatawarra'u fa ya'ba illa an yadkhula al-ma'u ila batini 'ainaihi. Ibnu Umar itu streng orangnya, streng. Sehingga beliau kalau setiap uzuk tidak cukup hanya air itu mengalir di matanya, tapi harus masuk ke dalam matanya. Memaksa air itu waktu uzuk, setiap uzuk harus masuk ke dalam matanya. Hatta Amir radhiyallahu anhu sampai budak Ibnu Umar gara-gara memaksakan waktu wudhu air harus masuk ke dalam matanya. Wa Ibnu Abbas la yara hadha daruriyah. Sementara Ibnu Abbas yang penting cuci muka, enggak ada suruh masukkan air ke dalam mata. Ibnu Umar yakhsha an yuqabbila awladahu wa yasila lu'abuhum alaihi. Ibnu Umar kalau udah wudhu ini tidak mau lagi, ya, untuk kemudian apa mencium anak-anaknya, ya, takut apa air liur mereka itu kena beliau batal wudhu. Wa Ibnu Abbas yuqabbiluhum wa yu'aniquhum wa yaqul inna hadha aratu nasyunnaha. Sementara Ibnu Abbas malah mencium anaknya, memeluk-meluk mereka dan mengatakan ini bunga-bunga yang kita cium-cium. Wa kana al-farqu baina fiqhi ar-rajulaini farqan baina ruhi kullin minhum. Maka perbedaan hasil ijtihad fikih dua sahabat ini beda karakter orangnya, sehingga menghasilkan ijtihad yang berbeda karena beda karakter orangnya. Huna ja'at syada'idu Ibni Umar wa rukhas Ibni Abbas al-mashhurah fi turathina al-fiqhi. Nah, sehingga di dalam ya kitab-kitab fikih klasik itu terkenal ekstrimnya Ibnu Umar dalam fatwa fikihnya dan fleksibelnya Ibnu Abbas dalam fatwa fikihnya. Ini dua udah sebab ulama beda pendapat. Wa hunaka aidan al-lughatul nafsuha. Nah, faktor ketiga dan ini yang lebih besar, ya, faktornya ketimbang dua tadi ini apa? Al-lughatul nafsuha, bahasa Arab itu sendiri. Jadi kalau kami waktu kuliah, kalau di Gontor tidak diajarkan, di pesantren-pesantren kita tidak diajarkan, tapi di kuliah ada mata kuliah namanya fiqhul lughah. Ya, fiqhul lughah. Itu yang mengajar Dr. Ali Yamani dari Mesir. Di fiqhul lughah pertama diajarkan tentang asal muasal bahasa manusia dari mana. Teorinya, ya,
Ina awak Aceh bata Aceh, awak ai ka bata lain. Yang pun bata ada semua kamu. Itu dari situ dimulainya. Sampailah kepada kemudian bahasa Arab itu asal muasalnya dari mana. Kemudian sampai dibahaslah karakteristik bahasa Arab, namanya khasa'is al-lughah al-arabiyyah. Nah, di antara karakteristik bahasa Arab itu ada disebut dengan al-lafzul mushtarak. Satu lafaz punya banyak makna. Itu namanya al-lafzul mushtarak. Nanti kebalikannya ada at-taraduf. Satu makna punya banyak kata. Misal aja. Ainon dalam bahasa Arab. Kata ainon. Ini mata air ainon. Mata air ainon. Intel di polisi ainon. Intel di apa yang mata-mata ainon. Misal satu makna punya banyak kata. Rumah, baitu rumah, mandilu rumah, daru rumah. Nah, jadi sebab bahasa itu sendiri inilah yang menyebabkan kemudian terjadi beda pendapat. Bagaimana contohnya? Qad takunu al-lughatu sababan min asbabil ikhtilaf idh qala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Ada ayat di Quran Allah berfirman wal mutallaqatu, wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, yatarabbasna itu menunggu masa iddahnya thalathata qurun, 3 kali qurun. Kan jelas 3 kali qurun. Lalu sekarang dicarilah makna qurun itu apa dalam bahasa Arab. Mal qurun jaa fil lughati ma yadullu ala anna al-qar'a huwa al-hayd wa ma yadullu ala anna al-qar'a huwa at-tuhr. Wa min huna ikhtalafa al-a'immatu tab'an li tafsir al-lughawi li hadhihi al-lafzah wa nahwiha min al-alfaz al-mushtarakah. Ketika para ulama merujuk ke kamus bahasa Arab, dari Arab ke Arab, ditemukan orang Arab memakai kata tadi qur'u jamaknya, al-qur'u mufradnya dipakai untuk makna haid, juga dipakai untuk makna suci atau huruf. Maka ada yang memahami masa iddah seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya setelah terjadi nikah yang sah, sudah terjadi hubungan suami istri, kemudian terjadi perceraian dan dia tidak dalam keadaan hamil dan suaminya tentu bukan meninggal di perceraian, masa iddahnya 3 kali qur'u. Apa 3 kali qur'u? Satu pemahaman qur'u itu haid, berarti 3 kali haid. Satu pemahaman qur'u itu adalah suci, berarti 3 kali suci. Lahirlah pendapat mazhab masa iddahnya 3 kali suci, lahir pendapat mazhab masa iddahnya 3 kali haid. Yang berbeda berliah, ya hanya tak berliah, 3 lagi ya, hanya berliah 3 lagi. Nah, itu contoh. Dan yang seperti ini banyak, namanya tadi al-alfaz al-mushtarakah atau al-lafzul mushtarak. Satu lafaz punya banyak makna, sehingga bisa dipahami begini, bisa dipahami makna ini. Wa mithlu dzalika ay yahtamila ba'd al-alfaz al-haqiqata wal majaza fa ya'khudhu ahaduhum bid-dalalati al-haqiqiyyati lil-lafzi wa ya'khudhu ghayruhu bid-dalalati al-majaziyyati kama fi qawlihi ta'ala. Yang kedua, masalah bahasa juga apa? Dalam bahasa Arab, kadang-kala sebuah lafaz itu dipakai untuk makna sebenarnya, namanya makna hakiki.
Tapi ada kala dipakai untuk makna majazi, bukan untuk makna yang hakiki. Contoh, di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dan seterusnya sampai kepada aula mastumun nisaa. Hal al-murad al-mulamasah bil yadi kama huwa ra'yu Ibnu Umar, atau huwa kinayah anil jima' kama huwa ra'yu Ibnu Abbas. Nah, dari sahabat aja udah beda pendapat. Apakah maksud aula mastumun nisa itu makna hakiki yang dimaui oleh Allah atau makna majazi? Kalau makna hakiki yang dipahami Ibnu Umar, dan itu pemahaman mazhab Syafi'i, apa? Bersentuhan kulit dengan kulit tanpa ada penghalang. Ini kata lamasa atau massa. Maka dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan laki-laki dengan perempuan tanpa ada penghalang kulit dengan kulit kena, yaitu bukan mahram, batal wudhu sekalipun tidak ada syahwat. Karena memahami tadi kata la mastumun atau la mastumun nisa makna hakiki, mazhab Hanafi memahami kata la mastumun nisa makna majazi. Apa? Hubungan suami istri. Jadi yang batal wudhu itu adalah bukan bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan, tapi hubungan suami istri. Ya, kita cara ada pula. Satu-satunya cara pula ya tanya kepada Allah. Ya Allah, yang dah mau yang majazi lagi pakai mana daya? Dan ini dia akan dijelaskan oleh Qardawi. Ini memang ya rahmat yang Allah beri kepada umat ini untuk memudahkan, sehingga tidak dibuat dengan satu yang pakem keceklap sehingga menyusahkan. Ya. Oke, udah 3 sebab beda pendapat tadi ini secara garis besarnya. Yang keempat, wa minal asbabi kadzalika itminanul a'immati ila riwayati aw adami itminanihim, fa hadha yatma'innu ila hadha ar-rawi wa ya'khudh bi riwayatihi wal akharu la yatma'innu ilaihi wa la ya'khudh bima yarwi. Nah, kalau boleh saya simpulkan, yang keempat adalah persoalan hadis. Di persoalan hadis, nah, ada ulama kalau dalam sanad satu hadis ada perawi A, dia anggap itu hadis dhaif karena perawi itu menurut dia adalah tidak thiqah, ya, misalnya bobotnya kurang. Tapi menurut ulama lain si perawi itu ya memang tidak betul-betul dhaif, tetapi dia tidak lemah, bolehlah ya hafalannya itu sehingga dianggap dia adalah hasan, tidak dhaif. Nah, kajian ilmu hadis disebut dengan ilmu jarah wa ta'dil. Ya, ilmu jarah wa ta'dil. Ya, kalau jarah artinya apa? Mencederai seorang perawi. Nah, kalau menjarah ilmu itu harus disebut. Kenapa dia disebut bermasalah? Harus disebut. Tapi kalau mentakdil tidak perlu. Sholat 5 waktu karena selalu zikir. Karena tidak cukup kalau disebut. Ya, kalau mentakdil tidak perlu disebut. Menjarah, menjelekkan orang. Ya. Dan mohon maaf, menjelekkan orang itu kan tidak dibenarkan. Ya, itu mazmum, perkara tercela. Tetapi dalam konteks hadis menyebut aib orang itu adalah perkara yang dibenarkan. Untuk apa?
supaya hadis yang dijadikan pegangan itu ya mendekati ilmu yakin bahwa itu betul dari Rasulullah. Kalau mutawatir, hadis mutawatir itu yufidu al-ilm al-yaqini, bahwa itu betul dari Rasulullah. Nah, jadi dalam masalah hadis sendiri, ini juga jadi masalah. Contoh di hadis misalnya, masalah nasikh dan mansukh di hadis, atau juga masalah di ta'arud al-hadis atau mukhtalaf al-hadis. Ya. Ada hadis-hadis yang zahirnya bertolak belakang. Bagaimana menyelesaikan ini? Nah, itu para ulama ada kaidahnya. Misal, dalam berbekam, kalau hadis berbekam, kalau konteks hari ini mungkin donor darah, pertanyaannya, donor darah di siang hari Ramadan, apa hukumnya? Kalau orang yang berdonor itu ya tidak sampai dengan berdonor dia lemas sehingga buka puasa, enggak, tahan dia, no problem. Tapi apa hukum dia berdonor di siang hari sedang dalam keadaan puasa? Kalau mazhab Syafi'i boleh. Kalau mazhab Hambali batal puasanya. Sebabnya apa? Sebab ada dua hadis yang bertolak belakang. Satu hadis Rasulullah mengatakan apa? Ya, batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Kata boh. Ada hadis lain yang dijelaskan oleh sahabat, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shaim. Nabi pernah berbekam dalam keadaan beliau puasa. Iya, yang ke apa lo? Nabi juga yang membekam dalam keadaan puasa batal puasa. Doa sendiri yang berbekam dalam keadaan puasa. Nah, dalam pandangan mazhab Syafi'i, hadis Nabi mengatakan batal puasa orang yang membekam dan dibekam, ini duluan datang. Urutnya duluan. Hadis Nabi berbekam dalam keadaan puasa ini belakangan. Maka hadis ini menasakh hadis ini. Jadi hadis yang bahwa batal puasa mansukh hukumnya. Karena datangnya duluan, ya ini belakangan. Mazhab Hambali mengatakan kebalikan. Yang duluan adalah hadis Nabi berbekam dalam keadaan puasa. Hadis Nabi mengatakan batal puasa belakangan. Ya kalian gimana menyelesaikan? Misal ya, ada hadis Nabi mengatakan idza qara'tumul hamdalah waqra'u bismillahirrahmanirrahim wa innahu ayah min ayatiha. Bacalah, kalau kalian baca Al-Fatihah, alhamdulillah, bacalah bersamanya bismillah, karena itu salah satu ayat. Maka di dalam pandangan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, bismillah ayat dari Al-Fatihah. Maka tentu tidak sah salat kalau ini tidak dibaca, karena tidak cukup Al-Fatihahnya, kurang. Tapi ada juga hadis ajudan Nabi yang bilang, Anas bin Malik, saya salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang, belum pernah saya dengar mereka ada baca bismillah bersama Fatihah. Nabi suruh kita kalau baca Fatihah, bacalah bismillah, karena dia salah satu ayat daripada Al-Fatihah.
Kata Anas ibn Malik, selama saya sholat di belakang Rasul, tidak pernah saya dengar Rasul itu ada baca. Begitu Abu Bakar, begitu Umar, begitu Uthman. Ini kalau orang awam kan kebingungan. Nabi baca ada, doa ada baca. Saya bilang ini kalau orang awam kebingungan. Ya, seperti orang belajar ngaji orang cuma mana? Kakung ngelong baik kakung ngelong. Bagaimana cara memahami maksudnya kebingungan kita? Kakung ngelong baik kakung ngelong. Tapi kalau kita paham maksudnya kan ngerti kita. Mesti tajwid di ya panjang-panjang lagi agak longke tapi baik kami cuma gelong. Kakung ngelong baik kakung ngelong. Jadi kalau orang awam kan kebingungan. Nah, bagaimana ulama? Nah, pertama tentu kalau satu hadis sahih, satu enggak sahih, nah ada cerita, enggak selesai, itu enggak masalah. Yang enggak sahih ini dia enggak dipakai. Masalahnya ketika kedua-duanya adalah derajatnya sahih. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, ada yang menempuh namanya jalannya adalah al-jam'u, mengkompromi. Bagaimana mengkompromi ini? Mazhab Hambali mengatakan, Anas ibn Malik mengatakan tidak pernah mendengar. Bukan mengatakan Nabi tidak baca. Dia tidak dengar. Berarti ada kemungkinan Nabi baca. Cuman yang dia bilang dia tidak dengar. Maka dalam mazhab Hambali, bismillah dibaca sir. Bismillah dibaca sir. Kalau saya perhatikan seluruh imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, itu yang ada baca bismillah dengan Al-Fatihah secara sir hanya Syekh Abdurrahman Al-Huzaifi. Di mana ketahuannya mi izana kami paling baik di dunia bacuci. Nah, jadi beliau dalam salat jahar sebelum Alhamdulillahirabbil alamin itu kedengar Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau lain nggak ada baca, langsung aja Alhamdulillah. Tadi mazhab Hambali mengkompromi. Anas bukan bilang tidak baca Nabi, tidak dengar dia. Berarti ada kemungkinan Nabi bacanya sir. Mazhab lain mengatakan hadis qauli itu lebih lemah daripada hadis fi'li. Ya, karena qauli itu adalah pernyataan Nabi. Nabi sendiri tidak buat, berarti lebih utama yang Nabi tidak buat. Maka mazhab Maliki, mazhab Hanafi, bismillah bukan ayat Al-Fatihah, jadi tidak dibaca. Nah, jadi di persoalan hadis banyak sekali yang menjadi sebab ulama kemudian berbeda pendapat. Kemudian, nah, yang faktor kelima perbedaan pendapat, wa min dzalika ikhtilafuhum fi taqdiril adillah wa i'tibariha. Nah, yang kelima masalah usul fikih. Ya, yang dicukut le masalah di usul fikih. Apa di usul fikih? Terutama di dalil-dalil hukum syariat yang tidak disepakati. Dalil hukum syariat yang disepakati semua cuma dua, Al-Quran, hadis. Enggak menyepakati ini kafir lah. Kemudian ijma. Nah, ijma ini sudah ada kelompok dalam Islam yang menolak ijma. Ya, ada ulama an-nizam di kalangan Mu'tazilah menolak ijma. Dengan alasan apa? Pakai logika. Pertama, ijma itu kan artinya ittifaq al-mujtahidin. Kesepakatan selama ulama mujtahid. Kayak mana mengukur seorang mujtahid? Tak pegah tiang TB kah? Tak pegah TB anak mujtahid? Kayak mana mengukur? Yang kedua, kayak mana mengumpulkan mereka, mengenali aja enggak bisa kenal semua? Saya kata orang ini. Yang keempat adalah apa? Al-qiyas. Nah, al-qiyas ini ada satu mazhab yang pernah berlangsung, tapi kemudian dia bangkrut sendirinya, namanya mazhab al-Zahiri.
Ya. Mazhab yang berpegang hanya dengan zahir teks Quran hadis, sehingga tidak mau melakukan kias. Jadi kalau mazhab az-zahiri ada wajib, enggak ada kata tadi, enggak ada di hadis. Ya ada gandum, ya ada kurma, di luar itu enggak. Jadi banyak sekali hukum itu tidak ada kalau tidak menjalankan qiyas. Ya. Oke, jumhur ulama sepakat tempat ini adalah dasar hukum, Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, sekarang ada sejumlah hal yang itu sebagian mengatakan boleh jadi dasar hukum, sebagian mengatakan tidak boleh jadi dasar hukum. Ada istihsan, saya nggak usah jelaskan, bapak juga bingung. Istihsan, masalih mursalah, sadduz zari'ah, istishab, syara'u man qablana, kemudian al-uruf. Ini juga ada ulama menolak istihsan, seperti Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a, yang lain menerima istihsan. Ada yang kemudian menolak masalah mursalah, ada yang mengatakan bisa masalah mursalah sebagai dalil hukum. Jadi usul fikih sendiri juga banyak sekali melahirkan perbedaan pendapat dalam mengistinbat, karena itu adalah kaidah atau metode mengistinbat hukum adalah usul fikih, Belum lagi nanti secara usul petunjuk al-amr, apakah maknanya lil wujub atau maknanya istihbab atau maknanya justru tahdid atau taubih atau apa. Ini satu masalah lagi. Apakah al-lafzul mutlak yuhmal ala itlaqihi atau ala at-taqyid dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan jamaah rahimahumullah. Nah, jadi singkatnya kata Syekh Al-Qaradawi, alladhi yajibu ta'kiduhu huna, yang harus saya tekankan di sini, anna hunaka asbaban kasiratan mutanawwi'atan liikhtilafil a'immati wa qad ulifat fiha kutubun khassatun qadiman wa hadithan minha al-insaf bi asbabil ikhtilafil allama ad-dahlawi wa asbabu ikhtilafil ulama li Syekh Ali al-Khatib wa minha kitabi as-sahwatul islamiyah bainal ikhtilaf al-masyru' wa tafarruq al-madmum. Jadi banyak sebab-sebab ulama berbeda pendapat dan sudah banyak ulama mengarang kitab tentang ini. Dan saya dulu waktu ribut-ribut di Masjid Raya, saya beli banyak kitab tentang beda pendapat ulama ini. Mungkin ada 6 kitab saya punya khusus tentang asbabu ikhtilafil ulama ini. Ya. Termasuk bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat. Maka di sini disebutkan di antara yang menulis tentang ini ada kitab Al-Insaf fi Asbabil Ikhtilaf punya Al-Alama Ad-Dahlawi, ada Asbabu Ikhtilafil Ulama Syekh Ali Al-Khatib. Qaradawi juga menulis satu kitab namanya As-Sahwatul Islamiyah Baina Al-Ikhtilaf Al-Masyru' wa Tafarruq Al-Madmum. Lalu beliau mengatakan, wa min rahmatillah bihadhihi al-ummah annahu lam yudayyiq 'alaiha. Di antara rahmat Allah kepada umat ini tidak menyusahkan, tidak menyempitkan, bal ja'ala hunaka muttasa'an lil ara, tapi diberi oleh Allah ruang untuk kemudian tadi terjadi beragam pendapat. Wa muttasa'an lil afham al mukhtalifah wa ma yasluhu li bi'atin qad la yasluhu li ukhra wa ma yasluhu li zamanin qad la yasluhu li akhara. Kadangkala kondisi di satu tempat itu tidak sesuai dengan tempat lain. Salah satu sebab Imam Syafi'i banyak meralat pendapatnya fatwa ketika di Irak waktu beliau ke Mesir, menemukan keadaan yang berbeda di Mesir dengan keadaan yang ada di Irak, menemukan lagi dalil-dalil yang beliau tidak temukan dulu. Nah, jamaah rahimakumullah, waqad kana ba'du sahabah yufti fil qadiyah bi ra'yin summa yarji' anhu kama ruwiya an Umar wa qad su'ila kaifa raja'.
wa qala hadza ala ma alimna wa dzaka ala ma na'lam. Di antara para sahabat juga ada yang pernah memberi fatwa A, tahun depan udah rubah fatwanya B. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab. Ya, Qardawi tidak menyebutkan apa kasusnya. Pernah Umar tahun ini fatwanya A, tahun depan udah dirubah B. Ditanya kepada Umar, hai Umar, kenapa tahun lalu A, tahun ini udah B? Apa jawab Umar? Zalika ala ma alimna. Yang tahun lalu berdasarkan ilmu tahun lalu. Wa hadza ala ma na'lam, yang sekarang berdasarkan ilmu sekarang. Ini yang paling real, contoh ini ya, paling real. Apa? Masalah kiblat. Masalah kiblat. Orang-orang dulu itu mengukur kiblat kan istilahnya pakai ilmu dulu dengan tanpa ada alat teknologi sama sekali, sehingga istilahnya pasti walaupun udah pakai teknologi tetap secara fikih dhonni dia, dhonni ya, tidak absolut bahwa betul sekali Ka'bahnya di situ ya, karena jarak kita berapa dengan Ka'bah ya. Lalu kemudian orang dulu memperkirakan dengan ilmu dulu bahwa kiblat gede, udang di Amerika gede. Sekarang ditemukan alat yang canggih dan ada badan khusus di Kementerian Agama dan dilatih secara khusus, maka ketika mereka ukur, orang kenanya Ethiopia gede. Maka pertanyaannya, sahkah sholat orang dulu yang menghadap ke Ethiopia? Sah, berdasarkan ilmu dulu. Tapi jangan sampai juga ketika sudah ada teknologi dari dengan ilmu secara ilmiah dijelaskan ke sana, tetap itu menyebabkan gede. Nah, itu ada masjid sampai di kota Tretman Karu, ya, sampai di bawah, artinya ulama, ya, katakanlah ulama, ya, yang karismatik dan yang dianggap di Aceh ini paling paham lah di kalangan mereka, karena kadang-kadang orang Kemenak kan nggak mau dengar orang situ. Pokoknya kamu atau orang jamu bukan yang dengar. Lalu ditanya, nggak coba jelaskan secara ilmu bahwa betul letak kita hanya ilmu pokok dia aja jamu. Mungkin uangnya yang begitu. Jadi kalau ditanya sahkah sholat orang dulu menghadapnya, sebetulnya setelah ada alat tadi ke Ethiopia, bukan ke Ka'bah. Sah menurut ilmu dulu. Katakanlah misalnya, ya, itanya ya, Lambli, ya, anak apa ini? Kau tu berayanya, oh lumayan gimana? Cinggu gede kira gede, oh lagi gede, cuma ya, bulu ku ya ilang ginaw gede, kanannya lain. Karena yang berapi wajib orang kena lumayan ciptakan HP lah kalau lagi doa penting diulangkah sholat kemarin itu yang tidak lagi itu berdasarkan ijtihad kemampuan yang dimiliki kemarin. Ya, Umar ketika ditanya akan tuan kali kok ngebegah A yang kali begah B, yang kau ikut berdasarkan ilmu dan kali ikut orangnya berdasarkan ilmu orangnya. Itu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kemudian disambung, walihada kana lisyafi'i rahimahullahu madhabani, madhabun yusamma al-qadim yawma kana fil Iraq wa madhabun yusamma al-jadid hina nadala di Misra. Maka terkenal Imam Syafi'i itu punya dua mazhab. Mazhab qadim ketika beliau di Irak, kemudian mazhab jadid meralat lagi pendapat-pendapatnya di Irak itu ketika sudah sampai di Mesir, menemukan kondisi yang berbeda, menemukan kemudian juga dalil-dalil yang baru. Wa urifa fi kutubil fiqh hadza qaul Syafi'i fil qadim wa hadza qauluhu fil jadid.
li'annahu hinama nazala bi Misr ra'a ma lam yara wa sami'a min al-ahadith wal athar ma lam yakun sami'a min qablu fa'adila ra'yahu wal mujtahidu kathiran ma ya'dil ra'yahu kullu hadha min asbabil ikhtilaf. Jadi Imam Syafi'i kenapa meranat? Ya karena menemukan lagi dalil-dalil, mendapati lagi keadaan yang belum tidak temukan dulu. Dan mujtahid banyak yang meralat pendapat mereka itu. ولهذا حين أراد أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يضع كتابه الموطأ وقال له تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود ووطئه للناس توطيئا وقام بهذا الأمر وألف الكتاب المعروف في الإسلام باسم الموطأ. Maka ketika Abu Ja'far Al-Mansur meminta Imam Malik untuk mengarang satu kitab, beliau pesan, kamu hindari memasukkan pendapat ekstrimnya Ibnu Umar, hindari juga tapi pendapat fleksibelnya Ibnu Abbas, artinya ambil di tengahnya. Wa arada al-khalifah an yahmil an-nas alayhi walakin al-imam Malik radhiyallahu anhu li fiqhihi wa insafihi wa wara'ihi qala lahu la taf'al ya amiral mu'minin fa inna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tafarraqu bil amsar wa asbaha 'inda kulli qaumin 'ilm wan nas qad sabaqat ilaihim aqawilu wa rawu biha wa in hamaltahum 'ala ra'yin wahidin takunu fitnah. Ketika Abu Ja'far Al-Mansur, sudah juga kita singgung dalam periodisasi fikih, meminta Imam Malik yang sudah mengarang kitab Muwatta tadi untuk dijadikan kitab resmi negara. Semua orang mengikat kepada mazhab Maliki karena keilmuan Imam Malik di fikih, karena kewaraannya tidak mencari popularitas dari mengarang kitab, tidak mencari dunia dari mengarang kitab, menolak. Jangan. Para sahabat Nabi, para tabi'in sudah terpencar ke berbagai wilayah. Mereka punya ijtihad dan mereka sudah mengajarkan murid-murid mereka. Maka memaksa mereka untuk satu pendapat ini fitnah dalam umat. Jangan. Nah, ini karena kewaraan. Berbeda dengan sekarang, orang kan mengajukan diri, nubuh ulun. Itu patut dicurigai apa? Karena memang sasarannya dunia. Ya, inan ono. Kalau dah, inan pengen itu, bolong. Ni lu pakai kitab lu no lagak ah. Mana kok orang yang kok cedak. Tapi kalau orang artinya keilmuannya luas, kewaraannya ada, menulis kitab tidak mencari ilmu dunia, seperti Imam Malik, tidak mau. هكذا كانوا ينظرون إلى هذا الاختلاف على أنه خلاف في الفروع لا يضر. Beginilah artinya para ulama melihat perbedaan dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah la yadur, ini tidak ada masalah, wala budda minhu. Jadi perbedaan dalam furu'iyah ini adalah keharusan, keniscayaan. Wala yumkinu an tajtami al-ummatu ala ra'yin wahidin fi misli hadhihi al-furu'. Enggak mungkin, kata Qardawi, semua orang itu ya hanya terikat dengan satu pendapat saja dalam masalah juz'iyat, masalah kecil, bukan masalah yang substansial. Wa hadha min lutfillah azza wa jalla wa birrihi bihadhihi al-ummah an taraka laha fursatan lil ijtihad wal ittisa' wa ta'addud al-afham. Jadi lemah lembut dan rahmatnya Allah kepada umat ini, maka Allah memberi ruang untuk berijtihad. Tasawwaru, coba bayangkan, kata Qardawi, law annal muslimin kullahum ala ra'yin wahidin fi kulli amrin. Kalau semua umat Islam di berbagai penjuru dunia hanya satu aja bentuknya pendapat, enggak ada boleh pendapat lain, ya,
ma wajada ahadun rukhsatan fi syai'in, maka orang tidak akan mendapatkan keringanan di dalam apapun. Wa mastata'a ahadun an ya'tiya fi waqtin fa yuwajjih ra'yan ala ra'yin aw qawlan ala qawlin aw riwayah ala riwayah, maka tentu tidak bisa lagi orang memilih mana pendapat yang kuat, mana dalil yang lebih kuat. Hadhihi binisbati lis-su'ali limadza ikhtalafal a'immah. Inilah jawaban terhadap pertanyaan kenapa ulama berbeda pendapat. InsyaAllah nanti kita sambung beberapa pertanyaan lagi yang cukup penting juga yang sudah kita sebut tadi di pertanyaan awal. Apa hukum bertaklid kepada imam mazhab yang empat? Ya, apa kemudian boleh kita mengikut di luar daripada yang empat? Boleh enggak mencampur adukan sekali begini, namanya taufik. Ini perkara-perkara yang akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Ya, saya pikir karena ini memang kita di pengantar, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika. Ya, ya apa enggak? Tadi salah satu penyebabnya kan bahasa. Ya. Kalau tadi berbeda. Apa pertanyaannya sederhananya ketika di bahasa berbeda, kenapa tidak dilihat misalnya kepada hadis atau prakteknya Aisyah atau siapa yang lain yang pernah diceraikan, sehingga mereka itu iddahnya 3 kali suci atau 3 kali jika di bahasa ini kenapa enggak, kalau yang tadi ada ilat model yang di bahasa ini kenapa enggak dicarikan, misalnya seperti yang sering wamsahu biwujuhikum waqsilu wujuhakum wa wamsahu bi ru'usikum. Iya. Bazaidah ya. Ketika untuk bahasa kan berbeda karena pengertian baik. Nah, sekarang kenapa tidak dirujuk ke hadis Nabi itu, misalnya mengusap sebahagian seperti Bani Tabi atau Zaidah seperti Malika atau seterusnya, bagaimana? Ya, tentunya saya yakin ya, ketika ulama artinya membuat satu pendapat, apalagi sudah muktamad di dalam satu mazhab, ya, itu pasti kajiannya udah detail betul, memang udah detail betul, ya. Artinya memang ya sudah dikaji, ada enggak tadi hadis-hadis yang bisa kemudian menegaskan makna Qur'an itu apa, ya. Ketika itu terjadi beda pendapat, berarti tidak ditemukan hadis yang kemudian bisa menjadi penjelas terhadap itu. Saya kalau itu tidak tahu, tapi yang saya tahu adalah karena itu dipikir tidak diungkap apa ada hadis yang bisa diingat. Tapi di tadi wa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian yang berair ke rambut, ya, bi ru'usikum, kepala kalian. Nah, kalau secara bahasa kata masaha, bahasa Arab tidak perlu kepada ba dia, ke maf'ulnya langsung dia, ya. Wamsahu ru'usakum, enggak perlu ba. Tapi kenyataannya Allah sudah meletakkan ba. Wamsahu bi ru'usikum. Kalau begitu apa makna ba? Ditemukan ya, dalam penggunaan orang Arab. Jadi kalau bahasa Arab itu rujukannya bukan Quran, syair-syair, penggunaan orang Arab asli. Maka ditemukan di syair-syair orang Arab digunakan ba itu untuk makna tabaid sebagian. Kadang digunakan ba untuk namanya zaidah, nggak punya makna dia, nggak punya makna. Ya, seperti masuk di ayat wabima rahmatin minallahi lintalahum, ya, ma itu enggak punya makna wabi rahmatin minallah, ya, namanya mazaidah. Nah, oke, kalau begitu ya
ditemukan penggunaan orang Arab ba sekali untuk makna sebagian, ditemukan juga ba itu masuk dia tidak memberi makna sebagian, ya. Lalu kemudian menyelesaikannya, ayo lihatlah kepada praktek Nabi. Maka ditemukanlah hadis-hadis sebagaimana Nabi wudu itu mayoritas itu dari depan ke belakang, belakang dibawa lagi ke depan. Maka dipeganglah oleh mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang wajib dicuci ketika dibasuh kepala ketika wudu seluruh, dengan dalil Rasulullah itu ketika wudu dari muqaddim ar-ra'as kemudian ke belakang balik lagi ke depan. Tapi ada juga hadis sahih yang dipegang oleh mazhab Hanafi, Nabi pernah wudu colok tangan di bawah sorbannya ketika mengusap kepala, lalu tarik, udah cukup. Maka mazhab Hanafi mengatakan kalau kepala dibagi 4, ya, dengan pakai tangan ke 4 tangan, maka mereka pakailah berapa minimal harus dibasuh kepala ketika wudu 1/4. Mazhab Syafi'i menangkap berarti Nabi sebagian, kan? Berarti yang namanya sebagian itu bahasa Arab 3 aja sudah dianggap jamak, sudah dianggap sebagian, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i minimal yang harus adalah 3 helai. Maka kalau mazhab Syafi'i kan, tapi mazhab Syafi'i tetap mengatakan baiknya seluruh, khurujan minal khilaf, ya, baiknya menyeluruh khurujan minal khilaf. Nah, tapi yang mesti dalam pendapat mazhabnya adalah 3 helai minimal, ya. Nah, jadi kalau begitu diselesaikan tadi, misalnya kembali nanti kepada ulama ahli hadis, misalnya mazhab Maliki dan mazhab mengatakan hadis ini lebih kuat daripada cuman hadis mazhab Hanafi mengatakan minimal kan 1 hadis kan pernah dibuat Nabi, berarti yang kita ambil wajib kan minimal. Ya, soal bagus semua ya kita tidak dakwah, ya. Mazhab Syafi'i mengatakan oh bagus semua, ya benar, mazhab Syafi'i mengatakan juga bagus semua, tapi kita mau buat fatwa ini yang minimal harus berapa. Nah, jadi saya yakin apa yang sudah menjadi muktamad dalam ini memang sudah dikaji berbagai aspek itu, ya, sehingga kemudian dipilih itulah yang muktamad di dalam mazhab tersebut, karena di internal mazhab itu sudah beratus ulama yang kalibernya mujtahid, ya, kemudian mendiskusikan dalil-dalil, kemudian terjadi beda pendapat di internal sendiri, ditarjih lagi mana yang lebih kuat. Maka kalau saya berkesimpulan akhir, kalau satu pendapat sudah muktamad dalam satu mazhab, itu kita harus saling menghormati, kecuali itu yang diada-ada. Dalam mazhab Hana dalam pendapat mazhab, itu yang jadi, atau ada tapi qaul lemah, ada tapi lemah. Tapi kalau sudah muktamad dalam satu mazhab, itu kita harus, walaupun kita artinya menurut kita, tapi orang lain harus kita hormati. Karena ulama dalam internal satu mazhab itu sejumlah ulama memang kalibernya luar biasa dari aspek ilmu hadisnya, ilmu bahasanya, ilmu usulnya, ya. Jadi saya pikir itu ada pasti ada dikaji dari semua aspek, kemudian dipeganglah yang muktamad menurut dari pandangan mereka, ya. Bagaimana? Oke. Ya baik, ya, insya Allah nanti kita sambung, ya, beberapa tadi pertanyaan yang saya pikir penting sekali. Di dalam kehidupan sering timbul pertanyaan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini bu. Sini dari kan malu kan. Itu malu. Kalau bete pada itu. Jadi itu orang. Itu cuma ya cek kalau ya cek orang kan belum buat. Itu ya cek malu. Sampai. Yuk, kau juga pasti